Hai teman-teman, yuk hindarkan sekolah kita dari kebakaran dengan belajar manajemen kebakaran. Video ini dipersembahkan oleh kami dari Departemen Ilmu Keperawatan Universitas Diponegoro. Teman-teman, pernahkah kalian melihat kebakaran? Itu adalah sesuatu yang mengerikan dan membahayakan keselamatan ya. Jadi, teman-teman harus berhati-hati. Lalu, kenapa kebakaran bisa terjadi? Yuk simak video berikut ini teman-teman. Kebakaran merupakan suatu peristiwa rusaknya benda atau bangunan karena adanya api. Kebakaran yang terjadi bisa menimbulkan asap yang panas teman-teman, dan bisa membuat luka bakar di tenggorokan atau di hidung. Lalu, apa yang menyebabkan kebakaran terjadi? Yuk kita belajar bersama teman-teman. Yang pertama, kebakaran bisa terjadi karena adanya benda yang mudah terbakar yang didekatkan dengan api. Kemudian, terjadi konsleting listrik sehingga menimbulkan kebakaran. Kemudian ada ledakan gas LPG, sambaran petir, dan puntung rokok yang terbuang. Semua benda itu bisa menyebabkan kebakaran teman-teman. Jadi, kita harus waspada bila menemuinya ya. Apakah teman-teman tahu apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kebakaran? Yang pertama adalah dengan melakukan pencegahan, yaitu sebagai berikut. 1. Cek listrik secara rutin dan melakukan hal-hal seperti yang ada di video. 2. Jangan bermain dengan benda yang bisa menimbulkan api. Jauhkan kertas dan plastik dari api. Simpan cairan mudah terbakar dari api, dan gunakan gas LPG dengan cara yang benar. Yang kedua, kita bisa melakukan pengurangan risiko kebakaran, yaitu cara mengurangi risiko kebakaran dengan membangun bangunan atau melakukan pelatihan tentang kebakaran. Kemudian, apa saja yang bisa kita lakukan dalam pengurangan risiko kebakaran? Yuk simak video berikut ini. Dalam mengurangi resiko kebakaran dapat menggunakan 1. Menyediakan APAR atau alat pemadam kebakaran ringan. 2. Menyediakan tampungan air. Dan ketiga, menyediakan pemadam api sederhana seperti karung yang basah. Lalu, apa saja yang bisa kita persiapkan untuk menghadapi resiko kebakaran? Ada 2 nih teman-teman yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ada kesiapsiagaan di sekolah. Bentuk kesiapsiagaan di sekolah dapat berupa 1. Memasang nomor penting untuk pelayanan gawat darurat. Yang kedua, membuat jalur evakuasi dan titik kumpul untuk siswa dan guru jika ada kebakaran. Kemudian, kita juga bisa membentuk tim siap siaga bencana kebakaran, lalu mengadakan pelatihan bagi siswa dan guru tentang kebakaran sehingga bisa kita antisipasi. Yang kedua, ada sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini berupa pemasangan alarm otomatis maupun manual. Alarm otomatis dapat berbunyi tanpa harus ditekan, sedangkan alarm manual harus ditekan dulu baru berbunyi. Tahukah teman-teman tindakan apa saja yang bisa kita lakukan saat kebakaran terjadi? Yuk kita simak bareng-bareng video berikut ini. Tindakan yang bisa kita lakukan dalam kebakaran yang pertama yaitu kita bisa menekan bel atau alarm kebakaran jika terjadi kebakaran. Kemudian, kita bisa memadamkan api dengan APAR jika ada. Jika tidak ada, kita bisa memadamkannya dengan kain yang basah.
Apabila kebakaran yang terjadi dikarenakan konsleting listrik, maka harus kita putuskan dulu alirannya, baru kita padamkan api. Lalu, jika api semakin besar, maka kita harus menyelamatkan diri dan teman-teman di sekitar kita. Bagaimana cara menyelamatkan diri dengan baik? Yuk simak video berikut ini teman-teman. Yang pertama, ketika mendengar alarm atau peringatan kebakaran, segera selamatkan diri dan teman-teman. Yang kedua, segera beritahukan ke teman-teman untuk keluar dengan merangkak dan menutup mulut. Kemudian, jika api sudah ada di dalam ruangan, usahakan menunduk karena udara bersih ada di bawah. Jika kita terhalang oleh api, maka segera lapisi tubuh kita dengan kain yang basah agar tidak terkena luka bakar yang serius. Kemudian, jika ingin membuka pintu, lapisi tangan dengan kain yang basah karena mungkin pintu akan menjadi panas karena ada api. Jika pegangan pintu tidak panas, maka buka pintu pelan-pelan dan dilihat apakah ada api menghalangi jalan. Jika ada, kita harus keluar lewat jendela. Nah, jika teman-teman terkena api atau pakaian terkena api, segera jatuhkan diri ke lantai dan gulungkan badan untuk memadamkan api di tubuh kita. Nah, sekarang yuk kita belajar bersama-sama cara menggunakan apar dengan benar. Yang pertama adalah jangan panik, karena jika panik, tindakan yang kita lakukan mungkin akan salah. Yang kedua, cabut pin apar dari tempatnya seperti di gambar. Kemudian arahkan selang ke arah api. Lalu, berdirilah sejauh 1,5 atau 2,5 meter dari api. Kemudian, tekan tuas apar dan semprotkan apar dengan cara disapukan. Lalu, setelah kebakaran, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan, teman-teman? Setelah kebakaran, kemungkinan kita atau teman-teman bisa mengalami luka bakar berat atau luka bakar yang ringan. Jika kita terkena luka bakar ringan, maka kita bisa membasahi luka dengan air mengalir selama 20 menit atau lebih, kemudian dikeringkan dan dibalut agar terhindar dari kotoran. Jika kita atau teman-teman menderita luka bakar berat, maka harus segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Berhubung kita sudah belajar bersama, yuk kita kenalan dengan tim crediting kita. Tim penyusun video ini ada Wahyu Istiqomah, Rizka Dewi Arianti, Rizdeninta Alicia, Oktaviani Nursinta. Kemudian ada Kalista Ayu Fatihah, Aini Saadah, dan Diastika Ayu Permata. Tim penyunting video ini ada 3 orang, yaitu Bu Nana Rohana, Bu Nur Hafizah, dan Pak Chandra Bagus. Baiklah teman-teman, kami dari Universitas Diponegoro mengucapkan terima kasih karena telah menonton dan semoga bermanfaat ya ilmunya.